Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam Bu Ima. Salam sehat dan bahagia untuk Pak Hari. Hari ini kita akan mengadakan coaching, nggih. Sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya akan memperkenalkan dulu. Saya sebagai supervisor, Pak Hari sebagai coach, dan Bu Citra sebagai coachee. Sebelum dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada coachee berkenaan dengan kompetisi seorang coach pada pertemuan kali ini. Siap. Ada beberapa rubrik penilaian yang sudah kita sepakati sebelumnya Pak Hari, nggih. Nggih, siap Bu. Yang pertama, mengamati alur tirta pada kegiatan hari ini, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Apakah sudah tampak apa belum? Dan semoga nanti akan tampak pada kegiatan coaching hari ini. Nggih. Yang kedua yaitu kompetensi yang dimiliki oleh coach yang digunakan untuk coaching. Kalau boleh saya tahu, Pak Hari, pada kesempatan ini kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Baik, terima kasih Bu Ima atas waktunya. Jadi pada sesi coaching pada saat ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah bagaimana mengenai presence, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, bagaimana saya bisa menjadi pendengar aktif, serta yang ketiga, saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan. Berarti ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan nggih, Pak, Siap, dalam nggih. kegiatan coaching ini? Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang spesifik yang ingin diobservasi, Pak? Oke. Mungkin dari ketiga kompetensi tadi yang saya sebutkan, saya akan mengambil satu yang saya rasa saya harus memperdalam di sana, yaitu ketika observasi saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Itu yang intinya nanti akan saya spesifik saya akan minta diobservasi. Oke, Pak. Nah, untuk selanjutnya, apa indikator dari mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak? Indikator ketercapaian itu nanti seperti apa ya, Pak, yang diinginkan? Oke. Secara garis besar, harapannya nanti coachee bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang disampaikan. Mungkin nanti akan ada sharing diskusi bersama saya, sehingga ide-ide penyelesaian itu muncul. Kira-kira seperti itu, Bu Ima. Jadi nanti intinya coachee dapat menemukan ide-ide baru dan dapat menggali potensi yang dimiliki coachee ya, Pak? Nggih, benar Dan sekali, Bu. bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi coachee, nggih. Benar sekali, Bu Ima. Jadi demikian. Wah, luar biasa sekali Pak Hari. Terima kasih atas jawaban-jawaban Pak Hari. Untuk selanjutnya, monggo dilaksanakan coachingnya bersama Ibu Citra. Nanti setelah kita coaching, kita lanjutkan ngobrolnya ya Pak. Nggih, siap. Semoga lancar nanti proses coachingnya. Terima kasih, Bu Ima. Oke, Pak Hari, semoga lancar dan sukses. Nggih. Bu Citra, sudah terdengar suara saya? Bu Citra, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas Pak Hari. Alhamdulillah. Nggih. Bu Citra, Nggih. kita akan memulai sesi coaching. Nggih. Ya. Assalamualaikum Bu Citra. Waalaikumsalam Pak Hari. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kabarnya baik. Oke. Saya dengar kemarin Bu Citra menghubungi saya, jadi hari ini bolehkah hari ini mumpung kita ketemu dan bertatap muka, mungkin ada hal yang mau disampaikan Bu Citra. Ya Pak Hari, mohon maaf nggih sebelumnya boleh saya minta waktu njenengan sebentar nggih. Nggih. Di sini saya mau bercerita apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Pak. Begini, Pak, kenapa ya akhir-akhir ini saya sendiri merasa bahwasannya murid-murid di kelas saya itu kurang antusias
dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah yang mengerjakan tugas ya bisa dikatakan sedikit, mungkin hanya kurang lebih 50%, Pak. Oke. Maaf sebelumnya, menurut Bu Citra sebelumnya ini dari yang mau kita bicarakan, apa tujuan kira-kira yang mau dicapai oleh Bu Citra? Di sini saya berharap mendapatkan solusi dari apa yang saya sampaikan ke Pak Hari tadi, nggih, tentang masalah anak-anak di kelas saya yang kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dan yang mengumpulkan tugas pun hanya sekitar anak 50%. Itu Pak, tujuan saya di sini saya ingin mendapatkan solusi. Oke, menurut Bu Citra, hal itu anak-anak yang kurang antusias, kemudian dalam mengerjakan tugas hanya 50%, kira-kira apa yang membuat hal itu terjadi, Bu? Eh, Iya Pak, ini sepertinya nggih. Kalau menurut saya sendiri sih sebenarnya mungkin karena ini Pak, mungkin karena saya sendiri terutama karena pembelajaran yang saya berikan mungkin kurang menarik atau terlalu monoton, sehingga anak-anak ini kurang antusias karena kebetulan saya sendiri merasa bahwa pada saat pembelajaran saya masih dominan dengan ceramah atau berbicara di dalam kelas dan kurang mengaktifkan siswa. Sepertinya seperti itu, Pak. Itu menurut pendapat saya sendiri, nggih. Oh, nggih, nggih Bu Citra. Jadi mungkin ada hal-hal yang menurut Bu Citra itu bisa membuat murid-murid Bu Citra antusias dalam belajar. Mungkin ada nantinya Nah, membuat. iya, Pak Ari. Nggih, kalau masalah itu menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, yang tidak monoton, tidak membosankan. Intinya pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan yang jelas menyenangkan, Pak, dan lebih melibatkan siswa dalam pembelajaran. Saya rasa memang benar seperti yang disampaikan dengan Bu Citra, jadi juga sependapat. Lalu eh, menurut Bu Citra ini, apa saja yang bisa membuat apa saja hal-hal apa saja yang kira-kira bisa membuat murid-murid Bu Citra nantinya menjadi asik, kemudian mereka juga merasa bahwa pelajaran tidak membosankan, tidak monoton dalam pembelajaran nantinya Bu Citra. Bagaimana itu? Kira-kira apa yang. Iya, Pak Ari. Nggih, menurut saya mungkin pembelajaran yang student center. Artinya berpusat pada siswa. Jadi pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian pada pembelajaran itu murid-murid aktif dan kemudian pada saat hilangnya fokus murid-murid pada jam-jam rawan, mungkin ketika siang hari atau mungkin setelah mereka agak lama mengikuti pelajaran, saya bisa melakukan ice breaking. Karena kan kita tahu ya anak-anak itu beberapa jam aja kita kasih pelajaran kan biasanya cepat bosen. Jadi mungkin akan saya selingi dengan ice breaking atau mungkin dengan game-game supaya pembelajaran lebih seru, menarik, dan dapat memberikan fokus pada murid-murid dalam melaksanakan pembelajaran. Mungkin seperti itu, Pak Haringgi. Oke. Jadi itu kan mengenai supaya pembelajarannya bisa membuat murid tertarik, Bu Citra. Sedangkan yang kedua tadi saya bisa menangkap bahwa di samping itu juga murid-murid sedikit sekali yang mengumpulkan tugas. Kira-kira Iya, ini nggih. menurut Bu Citra apa yang bisa menjadi penyebab sehingga kurangnya antusias siswa itu dalam pengumpulan tugasnya? Nggih, Pak Ari. Setelah saya pahami sendiri, nggih, mungkin saya ingat-ingat juga, mungkin tugas yang saya berikan itu terlalu banyak, sehingga murid merasa terbebani. Kemudian dalam mengerjakan tugasnya, dan akhirnya banyak yang tidak mengumpulkan tugas. Kemudian banyak pertanyaan, banyak sop yang harus dikerjakan, dan kadang saya kurang memberikan sumber belajar yang kurang beragam dan belum mengasihkan. Itu menurut saya, Pak Hari. Eh, Sepertinya saya terlalu banyak memberikan tugas sehingga anak-anak juga kurang
apa ya, kurang nyaman mungkin ya Pak ya, merasa terbebani kok banyak sekali, mungkin seperti itu Ari. Iya. Oh iya, itu juga kelihatannya juga sementara itu banyak metode-metode yang kita gunakan hampir sama ini. Kalau boleh tahu Bu Citra, selama ini dalam memberikan atau Bu Citra itu menggunakan sumber belajar apa saja ya kira-kira? Saya ini masih menggunakan ini Pak Ari, saya masih menggunakan yang jelas buku ya, buku apa, buku paket, kemudian dibantu dengan LKPD itu yang saya pakai sementara masih itu saja Pak. Dan mungkin ada ya sesekali saya kadang meminta anak-anak untuk mencari buku di perpustakaan. Itu Pak Ari, masih itu yang saya gunakan. Sementara ini berarti belum ada sumber belajar lain selain LKS dan teks buku di perpustakaan Bu Citra? Iya Pak, itu mungkin juga kendala saya ya, masalah saya. Itu masih sementara saya fokusnya pakai buku paket soalnya. Dan sebenarnya dari ini tadi ya Pak ya, banyak yang bisa kita digunakan sebenarnya ya Pak selain itu. Karena kita tahu pada zaman saat ini generasi sekarang ini sudah familiar dengan penggunaan gadget, dengan internet. Nah, mungkin sumber belajar bisa juga dari video YouTube ya Pak Ari. Mungkin itu bisa akan saya lakukan dengan menambah sumber belajar selain dari buku teks dan LKPD yang saya buat, sehingga lebih menarik. Jadi saya bisa menggunakan atau memanfaatkan gadget, kemudian memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang lain yang jelas berhubungan dengan pembelajaran yang akan saya berikan ke anak-anak. Sehingga anak-anak lebih antusias, kemudian mereka lebih apa ya, lebih ini mungkin lebih tertarik Pak Ari. Oke, benar itu Bu Citra. Memang kita hidup sudah harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Saya yakin sekali Bu Citra bisa menggunakan sumber belajar yang sudah disebutkan tadi dan pasti ini akan membuat murid-murid Bu Citra akan antusias dalam pembelajarannya nanti ini Bu. Iya Pak Ari, benar sekali. Kok saya baru kepikiran ya Pak untuk hal ini ya. Harusnya saya sudah punya ide ini ya sebelumnya. Ya kan anak-anak biasanya kan memang lebih tertarik ya Pak kalau kita memberikan materi bisa lewat handphone, kemudian atau anak-anak bisa lewat YouTube. Iya Pak Ari. Oke. Jadi setelah ini nanti apa rencana Bu Citra ke depannya dalam pembelajaran maupun Eh, dalam pemberian tugas? Iya, iya Pak Ari. Jadi gini Pak, rencana saya itu ke depannya yaitu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan terlebih dahulu dan nyaman bagi siswa dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang beragam. Seperti yang tadi saya sebutkan, bisa pakai video YouTube, kemudian bisa menggunakan mungkin aplikasi yang lain, TikTok, kemudian menggunakan mungkin PowerPoint, PPT, nggih, yang menarik dan anak-anak diajak untuk mencari informasi melalui Google gitu. Mungkin yang saya akan terapkan yang kedua, kemudian memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Tapi secara kualitas ada isinya yang bermakna. Kemudian bentuk tugasnya sesuai minat dan bakat murid-murid saya. Jadi saya juga harus menggunakan metode pembelajaran yang diferensiasi, di mana pembelajaran ini kita dapat mengelompokkan siswa sesuai dengan bakat minat belajarnya, bisa auditori, bisa kinestetik, kemudian bisa visual. Nah, dari sehingga murid-murid tidak terkesan terpaksa tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya dengan bisa menggunakan drama, dalam tugas mereka bisa mengumpulkan dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk laporan digital, presentasi, atau mungkin dalam bentuk tulisan. Itu Mbak Ari. Oke. Wah keren ini, bagus sekali ini rencana Bu Citra. Mudah-mudahan Nggih. berhasil nih Bu nanti. Nggih, Pak. Oke. Semoga nggih, Oke. semoga. Amin. Terus ini Bu, terus komitmen Bu Citra ini terhadap rencana ini terus bagaimana ini Bu? Komitmen Bu Citra terhadap rencana ke depannya. Nggih.
Komitmen saya ini saya akan selalu saya akan berusaha menerapkan rencana pembelajaran saya yang mengasihkan itu tadi ya Pak, yang jelas berpusat pada murid, kemudian banyak menggunakan sumber belajar dari berbagai arah, dan tentunya untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid saya senang dalam kegiatan pembelajaran. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid seperti yang saya utarakan, yaitu melalui pembelajaran berdiferensi, sehingga mereka dapat lebih nyaman dan lebih senang dalam mengikuti pelajaran. Intinya ini dapat saya terapkan secara berkelanjutan, Pak. Saya komitmennya itu seperti itu. Jadi dapat saya laksanakan secara berkelanjutan itu. Jadi Nggih. selalu bisa berjalan, ngaten. Nggih. Wah, bagus ini sekali. Kalau saya sih sangat mendukung dengan rencana Bu Citra, dan caranya itu bisa membuat inspirasi bagi saya dalam melakukan pembelajaran seperti yang Iya, Pak Bu Ari. Citra lakukan. Semoga berjalan lancar Bu Citra sesuai harapan ini ke depannya. Nggih, nggih Pak Hari, semoga ya, nggih. Terima kasih banyak Pak Hari atas waktunya, nggih, untuk sharing. Ternyata permasalahan yang saya hadapi di kelas itu juga luar biasa, dan sekali lagi terima kasih Pak Hari sudah memberikan keterbukaan dalam saya berpikir, sehingga saya menemukan solusi dari pembelajaran yang saya lakukan yang kurang menarik itu tadi, dengan harapan kita semua dapat menjadi guru yang selalu memberikan manfaat untuk murid-murid kita dan juga membuat nyaman murid-murid kita. Amin. Nggih. 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 Bu Citra, terus bagaimana ini perasaannya setelah kita melakukan percakapan pada saat ini? Nggih. Yang jelas, alhamdulillah perasaan saya bahagia Pak Hari karena dapat mengutarakan permasalahan yang saya hadapi, dan saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya juga, sehingga saya merasa lega karena apa yang saya hadapi sudah ada solusinya. Nggih. Nah, jadi sama-sama Bu Citra, saya juga mengucapkan alhamdulillah. Iya, Semoga iya. apa yang kita harapkan bisa membawa kebaikan bagi kita semua. Nggih. Nggih, kita Nggih, lanjut. amin, amin. Nggih. Terima kasih Bu Citra. Jadi Iya, Pak Ari, nggih. sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih, nggih, karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya, Nggih, terutama sami-sami. permasalahan saya. Ya, sama-sama. Nggih, Nggih, mungkin kegiatan ini bisa kita akhiri Bu Citra. Nggih. nggih, Nggih. nggih, Pak Ari, saya izin dulu, nggih. Nggih, Ini nggih, masih monggo, ada monggo, monggo, kepentingan. monggo. Nggih, Nggih, mungkin lain waktu kita bisa bertemu lagi. nggih, Terima kasih, nggih, Pak Ari. nah, nggih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nggih. Baik, Pak Hari. Bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Bu, meskipun awalnya saya juga merasa agak gugup, nervous karena juga jarang sekali saya lakukan, bisa berjalan lancar ini. Terima kasih, Bu Ima. Alhamdulillah, setelah kegiatan coaching yang jenengan lakukan tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, Pak. Oke, monggo Bu Ima. Apa saja yang sudah Pak Hari dapatkan terkait dengan indikator ketercapaian yang Pak Hari harapkan tadi? Oke. Dalam kegiatan coaching tadi, saya insya Allah sudah merasa melakukan coaching berdasarkan alur tirta, Bu. Jadi saya sudah saya bisa menyampaikan tujuan dari kegiatan, identifikasi, kemudian rencana, serta tanggung jawab. Seperti itu, Bu Ima. Luar biasa sekali. Intinya Pak Hari sudah berhasil nggih, Pak? Nggih. Sesuai yang saya amati, Pak Hari tadi pada saat coaching sudah menjalankan sesuai dengan alur tirta. Nggih, meliputi tujuan, identifikasi masalah, menggali kunci untuk merencanakan aksi dan tanggung jawabnya tentunya. Saya tadi juga memperhatikan Pak Hari pada saat coaching
Pak Hari sudah mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot dari cerita yang disampaikan oleh Koci tadi. Itu sangat luar biasa sekali tentunya Pak Hari. Terima kasih Bu Ima, terima kasih. Nggih. Oke, baik Pak Hari. Semoga pada kegiatan coaching selanjutnya, Pak Hari bisa melaksanakan dengan baik lagi tentunya. Dan juga membawa manfaat dan juga bermakna untuk kita semua, nggih. Nggih, amin, amin. Nggih, amin Bu. Nggih. Saya akhiri di sini nggih Pak Hari. Nggih Bu, Ibu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.